Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya, dan juga dilancarkan aktivitasnya. Nah, di sini saya akan kembali mencoba mengulas informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru ya. Di sini kita sudah memasuki bulan Maret dan sebentar lagi untuk event hackathon akan segera berakhir. Dan saya di sini langsung mencoba untuk membukakan informasi dari grup promosi mainnet Fujimori ya. Ini dari grup kalau tidak salah atas nama Doris Yin ya. Nanti rekan-rekan juga bisa atau rekan-rekan itu pernah melihat ya, yaitu adalah Doris Yin. Ini adalah salah satu komunitas dari negara Cina. Dan di sini ada informasi yang cukup mantap, cukup mengejutkan ya, dan informasi di awal di sini cukup mantap sekali. Yaitu untuk konsensus daripada GOV ya, atau mungkin di sini ada GCV, didukung lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Kemudian jika tidak ada Kelling Press, di mana munculnya ekologi GCV yang berkelanjutan. Nah, intinya di sini saya akan membahas tentang masalah harga GCV ya yang digembar-gemborkan dari komunitas Cina, dan kita akan membahas secara utuh, lengkap dan detail, sekaligus membedah daripada informasi dalam grup di negara Cina ini ya, grup promosi mainnet Fujimori. Nah, ini sangat mantap sekali. Sebelumnya di sini saya membuka daripada Twitter ya, yaitu ada dari Pi Network Academy memberitakan informasi paling update 1 jam yang lalu. Nah, di sini informasinya seperti berikut ini ya. Hari Pi akan datang. Terima kasih banyak kepada para core team ya, komunitas. Kami akan secara aktif menanggapi panggilan daripada revolusi Woody di komunitas GCV. Ambil video singkat yang menunjukkan negara mana Anda dan Anda mendukung harga GCV ya. Sangat menyenangkan melihat Global GCV United bersama-sama. Nah, di sini kalau kita lihat rekan-rekan, kita diarahkan pada halaman seperti berikut ya, video yang memperlihatkan bahwa di sini adalah sebuah grup. Ini ada sebuah grup dari Telegram. Ini ada 1419 member ya, dan di sini memang berisi semacam informasi demi informasi yang sangat panjang. Ini masih hangat ya, informasi 2 Maret yang lalu. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengulas atau membedahnya ya. Di sini dalam bentuk bahasa Inggris dan berkaitan dengan harga GCV, dan kemudian juga berkaitan dengan core team Dr. Nicholas, dan mungkin juga berkaitan dengan open mainnet dan sekaligus project Pi Network di sini. Nah, di sini kalau kita lihat sangat panjang sekali ya rekan-rekan, dan di sini ada keterangan yang paling akhir GCV Mainnet Promotion Working Group 1 Maret 2023, dan langsung saja kita coba untuk menerjemahkan. Nah, di sini adalah seperti berikut ya terjemahannya. Pencerahan yang dibawa kepada kita oleh efek penguin mematuhi konsensus GCV dan membangun pemimpin ekologi GCV. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengambilkan inti-intinya saja ya, yaitu adalah jaringan Pi kini telah mencapai momen paling kritis. Jaringan utama semakin dekat dan semua masalah teknis telah membuat terobosan besar. Kode sumber terbuka dari jaringan utama telah menyelesaikan 96% dan hampir selesai. Itu juga berlangsung secara teratur ya. Pembentukan akun pendaftaran node telah mendekati 200.000 node, dan juga jumlah node aktif telah melebihi 80.000 ya. Ini saat ini 26 rantai public blockchain dengan jumlah node terbesar di industri pekerjaan sertifikasi KYC skala besar. Kemudian saat ini masalah yang paling diperhatikan oleh sebagian pionir ya. Jadi di sini kalau kita lihat informasi dari sini sudah sangat jelas sekali. Kita akan memasuki daripada hari Pi yang pertama, dan di sini sedang memasuki fase kritis ya, di mana di sini untuk jaringan utama semakin dekat atau open mainnet semakin dekat, dan kemudian inti daripada open mainnet itu hanya ada di tangan core team ya. Semuanya itu tidak ada yang mengetahui apakah nanti akan dipercepat atau masih menunggu ya, terserah core team. Tapi di sini kita hanya bisa mengulas informasi perkembangan daripada Pi Network berdasarkan data-data ya. Nah, di sini kalau kita lihat cukup mantap sekali. Nah, di sini disebutkan juga ya, kode sumber terbuka dari jaringan utama telah menyelesaikan 96% dan hampir selesai. Artinya di sini mungkin untuk open mainnet tinggal sebentar lagi ya rekan-rekan, kalau kita lihat kisi-kisi dari negara Cina di sini ya. Kemudian itu juga berlangsung secara teratur ya. Kemudian untuk akun pendaftaran node telah mendekati 200.000. Ini sangat banyak sekali. Kemudian di sini juga disebutkan ya, hackathon yang sedang berlangsung saat ini akan segera berakhir ya, akan berakhir dengan sukses. Kemudian hackathon di sini memiliki lebih dari 5 entry, lebih dari 1.000 ya, dan hampir 10.000 peserta yang bisa disebut prestasi di bidang blockchain. Semua ini menunjukkan bahwa sayap
Jaringan Pi sudah penuh dan juga langkah kemenangan datang kepada kita. Artinya di sini untuk event hackathon akan segera ending. Dan di sini juga disebutkan ada sekitar 10.000 peserta ya yang mengikuti daripada event hackathon, dan juga ada sekitar 5.000 aplikasi ekologi yang terdaftar. Ini merupakan salah satu proyek yang paling besar di seluruh dunia dalam bidang blockchain ya. Nah, jadi di mana nilai jaringan Pi? Saya pikir ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh banyak pionir. Pi Network adalah ekosistem blockchain online yang dapat diakses secara global dan satu-satunya rantai sumber publik Web3 ya yang mapan di dunia. Kemakmuran ekosistem dan aplikasi di mana-mana menentukan Pi 26 proyek yang luas dan nilai jaringan yang tidak terbatas. Nah, di sini kalau kita lihat informasi dari komunitas di sini ya, sudah disebutkan bahwa ada 26 prospek yang luas. Artinya di sini mungkin ada 26 perusahaan yang siap bergabung dengan blockchain Pi Network ya. Kemudian ada banyak sekali rekan-rekan yang bertanya berapa value, berapa nilai atau harga koin Pi. Rekan-rekan bisa mengukur atau bisa menilai sendiri ya dengan banyaknya aplikasi ekologi yang terdaftar dan juga banyaknya peserta event hackathon ya, 10.000 peserta. Ini merupakan yang terbesar dalam dunia blockchain ya. Nah, intinya adalah Pi Network memiliki value yang tinggi ke depannya rekan-rekan. Nah, di sini juga disebutkan ya, nilai jaringan Pi tidak diragukan lagi. Jadi bagaimana mencerminkan harganya? Kemudian di sini juga disebutkan ya, Dr. Nicholas mengatakan bahwa harga Pi diciptakan oleh masyarakat atau oleh komunitas. Komunitas ini terdiri dari pionir. Kami adalah bagian dari penting ya dari jaringan super publik jaringan Pi. Kita harus menyelesaikan misi kita. Ini tugas penting yang dipercayakan sejarah kepada kita. Lebih itu adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pionir. Jangan lupa bahwa kesuksesan jaringan Pi tidak dapat diwujudkan tanpa partisipasi dari para pionir di seluruh komunitas ya, apalagi tujuannya yang besar. Harga awal daripada konsensus global atau GCV adalah harga yang dibuat dan dibayar bersama oleh para pionir kami. Itu adalah perwujudan dari kebijaksanaan umum para perintis dan tidak dapat difitnah dan diinjak-injak oleh segelintir orang. Artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk masalah harga. Di sini sudah dijelaskan ya dari awal. Untuk harga Pi Network di sini Dr. Nicholas menegaskan atau menyatakan bahwa harga diciptakan oleh pionir ya. Jadi di sini pionir dari negara Cina sudah berpartisipasi dengan sangat bisa dikatakan sangat masif dan mendukung penuh ya daripada proyek Pi Network, dan mereka memiliki tujuan yang besar. Maka dari itu terbentuklah harga GCV ya, kurang lebih seperti itu. Meskipun di sini untuk harga GCV banyak sekali para kalangan dan rekan-rekan yang lain yang mungkin merasa keberatan ya dan terlalu besar atau terlalu berlebihan ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini juga disebutkan tentang alasan dari negara Cina atau komunitas Cina itu membentuk harga GCV. Kemudian di sini juga disebutkan ya mengenai harga, pihak proyek dan juga Dr. Nicholas telah memberikan haknya kepada masyarakat ya atau kepada para pionir ke tangan pelopor atau pionir kami. Ribuan ekosistem telah memusatkan perhatian mereka pada perintis kami dan menantikan hasil akhir. Saat ini GCV tidak cukup kuat dan harganya juga tidak cukup stabil ya. Berbagai harga di pasar relatif semerawut. Jika konsensus GCV di pasar tidak dapat disatukan secara relatif, tumpuan ekologi tidak dapat ditentukan dan mereka akan terus menunggu dan melihat, dan jaringan utama tidak akan ada ya, atau tidak akan pembukaan dan implementasi yang mulus. Artinya di sini untuk komunitas dari negara Cina juga mengaku ya untuk harga daripada GCV saat ini memang tidak terlalu kuat ya, dan juga masih mengalami kesemerawutan. Kemudian jika konsensus GCV di pasar tidak dapat disatukan secara relatif, tumpuan ekologi tidak dapat ditentukan dan mereka akan terus menunggu dan melihat, dan jaringan utama tidak akan terbuka ya dan implementasi yang mulus. Artinya di sini ketika nanti untuk harga GCV tidak bisa disatukan di pasar atau di market ya antar komunitas di berbagai negara, nah mungkin untuk masalah open mainnet atau untuk harga GCV pada saat open mainnet ya di sini masih tanda tanya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini pionir sekarang telah sampai pada titik waktu yang paling kritis. Menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras sudah sangat dekat dan sangat penting untuk menegaskan dan juga mengkonsolidasi konsensus global ya. Kemudian di sini kita harus sepenuhnya memobilisasi antusiasme kebangkitan mayoritas pionir untuk bergabung dengan 26 konsensus global dan juga menyatukan mall GCV ya. Kemudian tunggu platform ekologi untuk membangun perusahaan pemimpin ekologi GCV. Nyalakan semangat dan biarkan efek penguin berkembang. Artinya di sini untuk pionir dari negara Cina sudah bersiap dan memobilisasi atau bersifat masif ya. Jadi memobilisasi kebangkitan mayoritas pionir di seluruh dunia atau di negara Cina ini untuk bergabung dengan
26 konsensus ya, dan juga bergabung dengan mall yang mendukung daripada harga GCV rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga disebutkan ya, artinya di sini beberapa orang memiliki keraguan dan bahkan mereka menekan memfitnah di mana-mana ya. Nah, kemudian nyatanya outcasting tidak lebih dari sarana publisitas. Outcasting membantu dengan cepat meningkatkan kesadaran komunitas dan nilai dari faksi lawan ya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Bukankah harga panggilan adalah metode dan sarana yang paling efektif dan nyaman? Jika tidak ada calling price, bagaimana bisa ada konsensus global yang dianjurkan oleh lebih dari 200 negara di seluruh dunia? Jika ada calling price, di mana munculnya ekologi GCV yang berkelanjutan? Dari mana asal datang barang? Jika ada harga panggilan, berapa banyak putih kecil yang tidak tahu kebenaran dan disembelih secara sewenang-wenang dan kehilangan kekayaannya? Kemudian di sini disebutkan ya, konsensus GOV yang didukung lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Jika tidak ada calling price, di mana muncul ekologi GCV yang berkelanjutan, dan dari mana data barang? Jika tidak ada harga panggilan, berapa banyak si kecil putih yang tidak tahu kebenaran akan dibantai sembarangan dan kehilangan kekayaannya? Tidak ada yang salah dengan outcalling ya, tetapi outcalling hanya menggerakkan keju beberapa orang dengan motif tidak murni dan keuntungan egois, sehingga mengganggu dan menghancurkan di mana-mana. Kawan-kawan di garda depan, misi yang dipercayakan kepada kita oleh zaman sangatlah berat dan besar. Kita harus bersatu erat di sekitar tim inti atau core team ya, memperkuat keyakinan, bergerak maju dengan berani, dan mengambil tindakan praktis untuk menyambut kedatangan open mainnet. Nah, kemudian di sini dikutip daripada kelompok kerja promosi mainnet GCV pada tanggal 1 Maret ya. Intinya di sini rekan-rekan semuanya adalah daripada kita membuka dari saluran Telegram dalam grup di negara Cina ya, ini dari Doris Yin yang mendukung harga konsensus global, dan mereka berpendapat dan juga berpedoman ya untuk harga daripada koin Pi Network. Memang daripada kata-kata core team terlebih dahulu atau core team yang dahulu menyebutkan untuk harga daripada koin Pi tergantung dari komunitas ya, dan kemudian komunitas di negara Cina sangat masif dan juga dimobilisasi untuk mendukung daripada harga di konsensus global ya, meskipun di negara Cina sendiri atau di berbagai negara ada yang menyindir dan lain-lain, dan dikatakan ini masih belum kompak ya untuk harga GCV, masih semerawut. Tapi di sini juga ada salah satu harapan, yaitu adanya mall GCV yang rekan-rekan di sini wajib untuk mendukung daripada mall GCV tersebut ya. Kemudian di sini disebutkan sekali lagi bahwa komunitas di negara Cina itu juga ikut daripada core team ya ke depannya dalam menyambut open mainnet. Kemudian untuk masalah GCV yang mana di sini juga didukung lebih dari 200 negara di seluruh dunia ya. Ini berkaitan dengan calling price atau harga yang di calling atau berdasarkan harga konsensus global itu rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana pendapat rekan-rekan tentang hal ini? Nanti rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar ya, atau bagi rekan-rekan yang memiliki pandangan lebih tentang informasi ini, silahkan berbagi dan sharing dalam kolom komentar. Ini sangat mantap sekali. Intinya adalah untuk harga daripada koin Pi berapapun itu ya, nah kita tinggal terima saja ke depannya. Mengingat di sini jaringan utama akan segera dibuka ya, dan untuk event hackathon akan segera berakhir. Dan dari banyaknya proyek-proyek yang bergabung dan ada event hackathon ya, yaitu diikuti lebih dari 10.000 anggota atau 10.000 developer ya, ini membuktikan bahwa value daripada harga Pi Network atau harga, nanti rekan-rekan bisa menyimpulkan sendiri ya, apakah pantas atau layak dihargai $1 atau $50 atau $100 ya. Rekan-rekan bisa simpulkan sendiri. Kemudian di sini untuk komunitas Cina jelas-jelas mereka sangat mendukung daripada harga konsensus global. Saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan proyek Pi Network. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih.